Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirra wa jahra wa dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, panjatan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat iman wa nikmatul Islam. Nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah berada di dalam rumah Allah. Duduk kita di rumah Allah saja sudah menjadi pahala. Kalau kita niatkan iktikaf, duduk kita saja itu dapat pahala. Belum ditambah pahala kita membaca selawat, pahala kita membaca zikir, pahala kita melaksanakan sholat duha, tentunya juga pahala kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, semua ini berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya dalam ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, tapi juga kepada Engkau ya Allah kami pertolongan. Artinya ibadah itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah. Mustahil orang bisa sholat kalau tidak ditolong sama Allah. Bagaimana mungkin orang bisa sholat wong lisannya ngomong, membaca tulisannya yang ngasih Allah. Bacaan yang dibaca mulai Al-Fatihah itu bacaannya dari mana? Kalau bukan dari Allah. Gerakan sholat yang dia lakukan, rukuknya, sujudnya, yang ngajari siapa? Kalau tidak Allah, semuanya Allah. Terus orang mau berbangga dengan amal ibadahnya, saya bisa sholat, semuanya dari Allah. Lisannya mengucapkan Allah. Andai kata sama Allah tidak dikasih mulut, tidak bisa. Jadi ibadah yang kita lakukan, kita tetap harus punya rasa bahwasanya saya beribadah ini bukan karena saya, tapi memang pertolongan Allah. Sehingga orang tidak akan sombong dengan ibadahnya, orang tidak merasa jumawah dengan sholatnya. Hadirin para bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita membaca selawat setelah kita awali tadi dengan bacaan burdah. Mudah-mudahan selawat yang panjenengan baca, ibu-ibu sekalian, yang dibaca itu menjadi sebab tabungan panjenengan, amalan panjenengan ibu-ibu, khususnya selawat burdah ini ya. Kenapa saya bilang tabungan ya, sebab nanti amal-amal panjenengan itu yang ada kekurangannya akan ditambal ya, akan ditolong oleh sholawat yang kita baca. Karena nanti Nabi ya, mengatakan dalam sebuah hadis, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Nanti kata Nabi, orang yang paling dekat kepadaku ketika di hari kiamat, artinya maksudnya dekat, dapat syafaatnya Nabi, dapat pertolongannya Nabi,
adalah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Jadi mudah-mudahan ini jadi apa? Bukti bagi kita, jadi senjata. Nanti Allah dan khususnya Rasulullah akan kenal sama panjenengan semua. Tiap minggu, tiap ahad datang ke masjid baca burda. Nah, selawat yang panjenengan baca ibu ini manfaatnya nanti kembali kepada diri kita sendiri, karena sholawat adalah amalan yang 100% diterima sama Allah ya, tidak ada istilahnya ditolak. Beda dengan amal-amal ibadah lain. Kalau amal ibadah lain masih 50-50, 50%, 50%. Tapi kalau sholawat ini mutlak 100%. Ya. Makanya kata ulama, amalan yang paling banyak menyelamatkan orang di akhir zaman ini salah satunya istighfar. Itu harus dah, tidak bisa tidak. Kalau pengen selamat punya amalan setiap hari istighfar minimal 100 kali. Paling bagus istighfar itu dibaca sebelum subuh, karena dalilnya langsung Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Itu amalannya para aulia. Lebih-lebih membaca subhanallah bihamdi, subhanallah adim, astaghfirullah 100 kali. Ini pegangannya para wali, tidak pernah ada wali meninggalkan ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah adim, astaghfirullah. Dan dijamin orang yang istiqomah membaca subhanallah bihamdi, subhanallah adim, astaghfirullah 100 kali sebelum waktu sahur. Kapan itu? Menjelang subuh. Itu rizkinya akan dibuka sama Allah. Ini zikir yang paling kuat untuk menarik rizki. Kalau tidak percaya buktikan, karena yang ngomong Nabi ya. Dalam hadis dikatakan ya, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan berikan itu jalan keluar dari segala macam persoalannya, dari kesusahannya dihilang oleh Allah, dan akan diberikan rezeki yang datangnya di luar perhitungan akal manusia. Baca istighfar ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Hadirin para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membaca singkat, padat, jelas. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit bisa jadi ilmu kita, ilmu yang penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau menjelaskan al-qismul awal fit ta'ah, bahwasanya ketaatan kepada Allah itu meliputi anna awamirallah ta'ala faraidun wa nawafil. Jadi taat kepada Allah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah wajib, seperti sholat 5 waktu, ini namanya fardun. Artinya kalau wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa, itu namanya wajib. Bahkan beliau memberikan gambaran apa itu wajib. Itu seperti kalau orang jualan, ini ibu-ibu yang pernah berdagang atau bapak-bapak, yang wajib itu seperti orang kalau jualan punya modal. Modal itu apa? Ya barang dagangan. Kalau orang umpamanya mau jualan pakaian, pasti dia akan banyak bawa pakaian untuk dijual. Berarti modalnya apa? Ya modalnya pakaian yang dia jual. Kalau orang jualan es, modalnya apa? Ya modalnya jualan es itu. Jadi dijual itu, itulah modalnya. Jadi yang wajib itu seperti modal, ra'sul mal, yang mana wa huwa aslut tijarah.
yang mana itulah modalnya orang berdagang. Nggak mungkin ada orang mau jualan baju tapi tidak punya baju yang mau dijual, namanya bukan orang jualan. Pasti dia bawa barang dagangan berupa pakaian. Wabihi tahsulun najah, yang mana kalau dia itu bawa modal jualan berarti dia akan selamat, artinya bisa jualan, bisa dagang. Jadi kalau ada orang umpamanya punya baju pakaian ya, tahu-tahu mohon maaf di rumahnya kena musibah kebakaran, barang dagangannya kebakar habis, kira-kira orang itu bisa tidak jualan? Barang dagangannya sudah habis, itu namanya tidak selamat sudah, ya perdagangannya sudah habis. Itulah yang dinamakan kita. Jadi kita ini jualan sama siapa sih? Kok Habib ngomong mulai tadi jualan, maksudnya kita ini jualan sama Allah. Nanti sama Allah, Allah akan beli itu barang dagangan kita. Tapi Allah ingin lihat mana barang dagangan kamu mana. Maka barang dagangan kita itu sholat 5 waktu, ini barang dagangan kita. Sedekah yang kita lakukan, nanti yang beli Allah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu yang akan dibeli sama Allah. Itulah modal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wan naflu. Habis yang wajib, baru ketaatan kepada Allah itu ada berupa sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Sunnah kata Imam Ghazali itu seperti apa? Wahuwa ar-ribih, itu seperti keuntungan. Seperti orang kalau jualan bisnis, dia kan pengen dapat keuntungan yang banyak. Kalau bisa satu hari 1 juta atau lebih 2 juta, pasti orang itu kepengen untung yang banyak. Kalau yang tadi cuma modal saja, artinya kalau ada orang jualan pak pok, yang penting barangnya ada tetap, tapi tidak dapat untung, itu ibarat orang cari selamat saja, yang penting bisa jualan terus. Tapi kalau sunnah itu seperti orang mendapatkan keuntungan terus. Wabihi al-fauz bidarajat, maka dia akan mendapatkan al-fauz. Fauz itu kemenangan atau derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya seperti ini, kalau ada orang hanya mengandalkan sholat saja, puasa Ramadan yang wajib-wajib, kalau dia punya harta mengeluarkan zakat, haji, tapi tidak mau melakukan yang sunnah, tidak mau sholat sunnah, tidak mau sedekah, itu seperti orang mau cari selamat aja tapi tidak punya untung. Tidak punya untung. Padahal sunnah ini tujuannya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak ya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis qudsi ya, qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah di dalam sebuah hadits qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftaradtu alaihim. Seorang tidak akan berhasil mencapai kedekatan kepada Allah kecuali lewat apa? Apabila dia melakukan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi maksudnya begini, kalau kita ingin mau dekat sama Allah paling cepat gimana? Ini Allah berfirman, Allah ngasih jalan, kalian hambaku kalau ingin dekat kepadaku, kalian harus melalui apa yang aku wajibkan kepada kalian, yaitu lewat apa? Lewat sholat. Ini Allah ngasih jalan.
kalau kamu ingin dekat sama aku, kamu harus lewat sholat. Orang tidak akan mungkin dekat kepada Allah kalau tidak sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya dekat sama Allah, andai kata dia bisa terbang umpamanya ya, atau bisa jalan di air, tapi dilihat orang itu tidak sholat, maka jangan dipercaya. Walaupun sudah ilmunya bisa terbang gimana, walaupun sudah bisa hebat kayak gimana, karena timbangannya kita ini syariat. Sholat enggak sholat. Bagaimana syariatnya? Kalau dia punya uang banyak, harta kelebihan, mengeluarkan zakat enggak, sedekah enggak, jangan diikuti. Karena kalau ngomong kayak gitu, ilmu-ilmu segitu, ilmu hitam juga ada ya. Jadi kita enggak gampang percaya sama orang, karena yang kita nilai itu dari syariatnya. Memang ada orang-orang tertentu, sebagian orang seperti yang kita kenal, kalau di YouTube itu ada namanya wali majdub. Tahu wali majdub? Wali majdub itu kekasih Allah tapi jadab. Majdub itu artinya, kata-katanya majdub ditarik, akalnya ditarik sama Allah. Jadi harusnya dia lewati syariat, tapi karena sudah sama Allah, dia itu terlalu cinta sama Allah. Sampai orang kalau sudah cinta kan kadang-kadang seperti orang gila, maka tingkah lakunya itu kadang-kadang aneh. Sekarang kan banyak. Tapi wali majdub itu hanya orang-orang tertentu saja, dan kita yang normal tidak boleh mengikuti, tidak boleh mengidolakan. Yang kita idolakan itu yang tidak majdub, yang wali-wali biasa. Tapi kita tidak boleh memungkiri ada memang, termasuk salah satunya wali yang hebat itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sampai-sampai dia berasal daripada Qarn Yaman. Itu sampai penampilannya itu seperti orang bisu. Kalau sekarang mungkin ngomong gembel. Itu orang-orang kampungnya bilang Uwais itu dianggap orang gila. Coba bayangkan, dibilang orang gila. Padahal ini termasuk wali besar. Bahkan para ulama mengatakan Uwais Al-Qarni ini adalah merupakan ahsanut tabi'in. Jadi habis masa sahabat itu namanya tabi'in. Itu Uwais itu nomor satu orang paling bertakwa kepada Allah. Sebagian riwayat mengatakan Al-Imam Hasan Al-Basri. Tapi di kampungnya dipakai mainan, tidak dihargai. Hanya orang-orang yang punya keimanan yang tahu Uwais Al-Qarni ini bukan orang sembarangan. Bahkan Nabi ketika bertemu dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu Uwais, kamu minta doa, minta doa sama Uwais. Saking hebatnya Uwais Al-Qarni. Jadi penampilannya biasa. Baru setelah wafat, makomnya kelihatan, kedudukannya kelihatan. Jadi kalau ingin dekat kepada Allah, ya harus lewat yang wajib. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seseorang kalau sudah yang wajib dilakukan, kemudian dia mengikuti yang wajib dengan yang sunnah. Habis sholat subuh diikuti dengan sholat duha, umpamanya gitu ya. Kalau orang yang punya harta lebih, yang wajib dikeluarkan apa? Oh, zakat. Zakat wajib dikeluarkan, zakat mal dikeluarkan. Tapi saya pengen sodakoh, keluarkan sodakoh. Ini yang sunnah. Habis yang wajib diikuti dengan yang sunnah, maka apa kata Allah dalam hadits qudsi? Hatta uhibbahu, maka aku akan mencintai hamba tersebut.
Jadi syaratnya kalau ingin dicintai Allah itu harus ngerjakan yang sunnah. Kalau yang wajib saja dikerjakan itu namanya orang hanya cari selamat, pak pok. Tapi kalau dia yang wajib, habis yang wajib dilakukan yang sunnah, maka itulah syarat kalau ingin panjenengan semua ingin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ngomong kepada Nabi, katakan ya Muhammad, katakan kepada mereka-mereka itu yang mengaku mencintai Allah, kalau mereka mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ngikuti Nabi Muhammad baru sama Allah diakui cintanya. Berarti mafhumnya apa? Kalau ada orang ngaku cinta sama Allah tapi tidak ngikuti Nabi Muhammad, berarti cintanya tidak diterima sama Allah. Karena Allah sudah menegaskan kalau ingin dicintai Allah harus melewati Nabi Muhammad. Berarti harus melewati cara hidupnya Nabi, cara makannya Nabi, cara tidurnya Nabi, semua. Semakin besar dia mengikuti Nabi, walaupun memang tidak bisa 100% mengikuti Nabi, paling tidak umpamanya dia mampu 50%, maka sejauh 50% itulah kadar kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Ya. Dan yang wajib dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Namanya kalau orang kantoran bilang ada prioritas. Jadi panjenengan dalam hidup ini harus punya prioritas. Prioritas pertama apa? Yang wajib dulu. Jangan ngerjakan yang tidak wajib, yang tidak wajib dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Keliru ya. Saya tidak melarang orang untuk berbuat baik. Contoh, ada orang bapak atau ibu nyari nafkah subuh-subuh, bagus tuh nyari nafkah. Kalau diniatkan baik dapat pahala, ikhtiar, apalagi untuk menghidupi anak, istrinya, keluarganya, itu bagus. Tapi jangan gara-gara ini kemudian dia jadikan alasan sholat subuh tidak usah. Atau orang yang olahraga pagi juga alasan itu dia meninggalkan yang penting, ditinggalkan hanya untuk mengajar yang tidak terlalu penting. Ini namanya tidak menempatkan prioritas. Jadi yang pertama itu yang wajib dulu, baru setelah yang wajib diikuti yang sunnah. Sekarang kalau yang wajib umumnya, saya yang wajib sudah mengerjakan, alhamdulillah sholat sudah berjamaah ya. Kemudian saya ikuti yang sunnah, bagaimana? Maka yang sunnah tadi itu akan menjadi sebab panjenengan akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jadi keuntungan. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya yang wajib tadi itu banyak kekurangannya, mungkin sholatnya kita kurang khusyuk atau ada kekurangannya, maka nanti fungsinya sunnah akan berubah, akan memperbaiki, menambal sesuatu yang wajib itu dari kekurangan tadi itu. Jadi fleksibel sunnah itu. Kalau yang wajib sudah bagus, maka ketika dia ngerjakan sunnah, sunnah akan jadi derajat. Derajat itu maksudnya apa? Keuntungan. Loh, di mana saya dapat keuntungan? Nanti di surga, Pak. Jadi surga itu nanti ada tingkatan-tingkatannya, kenikmatannya itu bertingkat-tingkat. Bahkan ada para aulia sekarang itu ya, itu sampai saat ini dia punya keuntungan naik terus makom.
Barat orang kalau sekolah naik kelas, semakin tinggi kelasnya semakin indah surganya. Bayangkan, itu ulama-ulama yang punya karya besar seperti Imam Ghazali, termasuk pengarang Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, termasuk Imam Busiri yang panjenengan baca burdanya. Beliau sekarang sudah di alam barzah. Beliau sudah di alam barzah, tapi kan beliau punya amalan. Berapa banyak orang sedunia baca burda, dia dapat pahala, ngalir terus, walaupun dia sudah tidak di alam dunia, di alam barzah itu pahala nambah terus, tidak berhenti. Itu nanti makomnya, derajatnya si Allah naik terus di surga, naik. Bayangkan magamnya itu. Makanya pentingnya kita nanti ya, kalau panjenengan saya, panjenengan ibu-ibu ini umurnya sudah mungkin sudah di atas 40, di atas 50, pentingkan punya tabungan. Lewat mana? Satu, lewat anak. Anak itu nanti jadi tabungan panjenengan juga, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya anak bisa ngaji, ya, bisa jadi anak yang soleh, itu nanti dapat andil pahala. Karena kita naruh saham di sana. Orang tua tuh punya saham buat anak. Ketika anak itu menjadi anak yang soleh, otomatis orang tua tuh keangkat. Makanya doanya orang-orang yang sudah umur di atas 40 tahun, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholih. Ya Allah, Rabbi auzi'ni, berikan kepadaku ilham, kemudahan bagiku, an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi setiap panjenengan beramal, berbuat baik, itu orang tua harus kita libatkan. Karena mustahil kita bisa beramal baik kalau tanpa saham daripada orang tua. Begitu juga nanti kita kalau punya anak, nanti pasti anak itu diperintahkan doa seperti itu, otomatis orang tua dapat bagian. Jadi amal itu akan terputus kecuali 3 kan. Pertama apa? Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya. Walaupun kita ngajari anak itu alif, ba, itu nanti kita dapat pahala. Kemudian amal jariyah, amal yang mengalir terus, walaupun sudah kita di alam barzah, tapi amal itu mengalir seperti orang bikin sumur, digunakan untuk kemaslahatan. Selama sumur itu dimanfaatkan terus, maka pahalanya akan ngalir walaupun sudah di alam barzah. Mudah-mudahan ya, yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan menambah ilmu, mudah-mudahan barokah, ya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah khususnya dalam beramal ibadah, membaca sholawat, melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.